Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saluran yang membagikan pelajaran ilmu tajwid. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari hukum tajwid. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah hukum nun mati atau nun sukun atau tanwin, ya. Baik itu tanwin dhamma, tanwin fathah atau tanwin kasroh. Nah, dalam ilmu tajwid, hukum nun mati atau tanwin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah idhar. Idhar artinya jelas. Nah, di sini idharnya adalah idhar halqi, sebab bertemunya dengan huruf halak. Yang kedua adalah idgham. Idgham artinya memasukkan. Nah, idgham ini dalam hukum nun mati atau tanwin terbagi menjadi 2. Nah, untuk penjelasan selanjutnya nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Yang berikutnya, yang ketiga, dalam hukum nun mati atau tanwin itu adalah iqlab. Iqlab itu artinya mengganti. Nanti biar lebih jelasnya kita bahas pada video tersendiri khusus hukum iqlab. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ikhfa atau samar. Nah, ikhfa ini hurufnya paling banyak, ya, di antara hukum yang ketiga. Sekarang kita bahas idhar. Nah, idhar ini artinya jelas, ya. Idhar. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf halak, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, apa saja huruf idhar halqi ini? Yaitu 1. Alif. Ya, hurufnya ada 6, ya, yaitu yang pertama alif, kemudian ha kecil, ya. Selanjutnya kho, kemudian yang berikutnya ain, yang kelima ghin, dan yang keenam adalah ha besar. Nah, sekarang mari kita bahas contoh idhar halqi. Yang pertama hurufnya alif, ya. Nah, di sini hukumnya nun mati bertemu dengan alif. Contohnya adalah min ahli. Nah, di situ perhatikan ada nun mati menghadapi huruf alif.
Kemudian yang berikutnya adalah huruf H. H kecil. Huruf H ini keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Nah, ini adalah contoh idhar halqi, yaitu nun mati menghadapi huruf H. Contohnya adalah wa min haitsu, ya. Di situ ada nun mati menghadapi huruf H. Huruf yang berikutnya adalah huruf kha. Nah, huruf kha ini keluarnya dari tenggorokan bagian luar. Contoh idhar halqi nun mati menghadapi huruf kha adalah min khauf. Di situ ada nun mati menghadapi huruf kha. Huruf berikutnya adalah huruf ain. Nah, di sini sering kita baca ketika membaca surat Al-Fatihah, ya, yaitu kata an'amta. Di situ ada nun mati menghadapi huruf ain. Kemudian yang berikutnya adalah huruf ghin. Contoh huruf idhar halqi adalah min ghairin. Di situ ada nun mati menghadapi huruf ghin. Kemudian huruf yang berikutnya adalah huruf H. Huruf H besar, ya. Ini ada nun mati menghadapi huruf H, contohnya min H. Nah, sekarang contoh idhar halqi ketika tanwin menghadapi salah satu huruf idhar halqi. Contohnya hasidin idza. Di situ ada tanwin kasroh menghadapi huruf alif, ya. Huruf berikutnya adalah huruf H. H kecil. Contoh dalam kalimat adalah Ghafurun Halim. Nah, di situ ada tanwin doma menghadapi huruf H. Contoh huruf berikutnya adalah huruf kha. Nah, di sini contoh kata untuk huruf kha ini adalah kalimatin khabithah. Di situ ada tanwin kasroh menghadapi huruf kha. Perhatikan hukumnya adalah ada tanwin kasroh menghadapi huruf kha.
Kemudian yang berikutnya adalah huruf ain. Nah, contoh idhar halqi dengan huruf ain ini adalah sami'un alim. Perhatikan di situ ada tanwin dhammah menghadapi huruf ain. Kemudian yang berikutnya adalah huruf ghin. Huruf ghin keluarnya dari tenggorokan bagian luar, jadi satu makhraj dengan huruf kha. Contoh kalimat untuk idhar halqi adalah haliman ghafur. Haliman ghafuro. Nah, di situ ada tanwin fathah menghadapi huruf ghin. Kemudian yang terakhir adalah huruf ha. Contoh kata untuk idhar halqi ini adalah salamun hiya. Nah, ini sering kita baca ya. Salamun hiya. Perhatikan di situ ada tanwin dhammah menghadapi huruf ha. Nah, itu saja sobat sekalian penjelasan hukum idhar. Nah, untuk hukum-hukum yang lainnya, contohnya seperti idgham, iqlab, dan ikhfa akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikianlah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.